Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat. Di antaranya tadi At-Taubah ayat yang ke-100. Kemudian kata Syekh Abu Sulaiman hafizahullah taala, wa ta'ammal, dan perhatikan olehmu fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Fihi bayanun anna ittiba'as sahabah ma'murun bihi syar'an. Pada ayat tersebut terdapat penjelasan bahwasannya mengikuti para sahabat adalah perkara yang diperintahkan secara syar'i. Wali ahammiyatihi akkada alaihi al-Qur'anu fi mawadhi'a katsiratin. Dikarenakan pentingnya mengikuti sahabat tersebut, maka Al-Qur'anul Karim menekankan pada banyak tempat. Walam yaqul walladzina taba'ul kitab wa sunnah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di ayat tersebut, tidak mengatakan, walam yaqul artinya tidak mengatakan, tidak mengucapkan walladzina taba'ul kitab wa sunnah. Lihat balaghatul Quran. Al-Quran mengatakan apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itu rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya semata-mata kita mengikuti sahabat, maka sudah dikatakan orang tersebut di atas jalan yang lurus. Wadih? Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan walladzina taba'ul kitaba was sunnah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat. Ini menunjukkan ada isyarat bahwasannya pemahaman sahabat adalah pemahaman yang benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itlaqkan penyebutan bahwasannya orang-orang yang mengikuti pemahaman sahabat, mengikuti agama caranya para sahabat, maka dia dikatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, orang-orang yang Allah ridhoi dan mereka pun ridha kepada Allah azza wajalla. Ma'anna hadza muqarrarun fi nususin katsirah, dalam keadaan ini perkara yang muqarrar pada banyak nas. Ya enggak? Sudah banyak Al-Quran yang menyebutkan apa? Ittiba as-sunnah. Namun pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Ittiba'us sahabah. Lakin akkada ala aslin, akan tetapi Allah tekankan pada suatu prinsip. Yaghfalu anhul mughaffalun, telah lalai darinya orang-orang yang lalai. Mimman nabazu fahma ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tariqatihim, atau wa tariqatahum wattaba'u ahwa'ahum,
yaitu dari kalangan orang-orang yang menolak pemahaman para sahabat dan metode-metode para sahabat, serta mereka lebih memiliki atau lebih memilih mengikuti hawa nafsu mereka. Wadihun jiddan. Ad-dalilus tsani, dalil yang kedua. Dalil yang bagaimana? Dalil yang menganjurkan, memerintahkan kita semua untuk mengikuti pemahaman sahabat. Yang pertama tadi apa dalilnya? At-Taubah ayat ke-100. Siapa yang hafal? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Wadih? Hafal? Tidak hafal azkah. Ya. Kata Imam Ar-Rahabi rahimahullah taala, ihfad fa kullu hafidin imamun. Ya, hafalkan. Setiap orang yang hafal dia akan menjadi imam. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada di dada, bukan di lembaran-lembaran. Ya. Yajibu ala tullabil ilm ay yahfadhu al-Quran wa yahfadhu al-ahadith. Wajib bagi para penuntut ilmu menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, guyuri ayat per ayat, sedikit demi sedikit antum hafalkan ayat-ayat yang seperti ini asal dalam berdalil. Difahami? Lawung salafi ngaku ngikuti Al-Quran dan Sunnah. Ditanya dalil opo Pak Yai, Pak Ustad? Ora iso dalil piye iki? Ya. Masa enggak tahu dalil itu? Ya, harus hafalkan. Menghafal. Belum ada orang mati gara-gara menghafal. Ya, mati timpa bangunan ada. Mati gigit ular ada. Mati tabrak mobil ada. Dan belum ada orang stres gara-gara menghafal. Stres gara-gara main slot banyak. Difahami? Nah, jadi antum tidak rugi menghafal. Hafalkan ayat Al-Quran, hafalkan hadis, ya. Anak dulu sama seperti antum. Anak hafalkan. Anak tuh kalau ketemu dalil-dalil ayat-ayat itu anak senang sekali anak hafalkan. Baca anak hafal diulang-ulang. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dihafalkan. Ya. Itu tadi insyaallah. Jumat nanti kalau tidak ada halangan insyaallah anak yang khutbah di sini. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Sudah rindu ini mimbar ini, tidak pernah anak khutbah di sini ya. Insyaallah nanti Jumat sebelum Ramadan anak yang khutbah ya, mempersiapkan nanti insyaallah. Insyaallah ya, niat hati seperti itu ya. Nanti kita sholat di sini, sholat Jumat, habis sholat Jumat mudah-mudahan makan-makan, gitu kan? Lanjut ya. Ad-dalilus tsani. Dalil yang kedua. Qala subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kata Allah azza wa jalla, wa man yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, membangkang kepada Rasul. Rasul di situ
Yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif lam di situ, alif lam apa namanya dalam bahasa Arab? Wandi. Hah? Alif lam ma'rifah. Na'am sahih. Lakin laisa hadza ana uriduhu. Bukan ini yang kuinginkan. Dalam mutammimah itu ada alif lam lil ahdi dhihni, lil ahdi huduri. Ini alif lam lil ahdi dhihni. Ketika disebutkan Rasul yang ada di benak antum siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Wa man yushaqiqir rasul, barang siapa yang membangkang terhadap Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin yang dimaksud adalah sahabat. Dia menentang, membangkang kepada Rasul dan mengikuti selainnya jalan kaum mukminin, selain jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling begitu saja. Wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Faja'ala sabilahum misalan, maka Allah jadikan jalan mereka. Jalan siapa? Jalan mukminin. Siapa mukminin di sini? As-sahabah. Yuqtada wa tariqan bihi yuhtada. Allah jadikan jalan para sahabat adalah permisalan yang layak dicontoh dan jalan yang layak diikuti. Fa subhana ma ikhtarahum li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maha suci Allah, zat yang telah memilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ikhwan, Allah Subhanahu wa taala nazara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul qulub fi hadhil ummah. Allah pilih hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lihat hati umat manusia ini tadi, dari kalangan umat ini tadi, ternyata hati yang paling baik adalah hati para sahabat. Allah pilih mereka untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat. Ya. Orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman, orang yang menolong, orang yang membela, orang yang siap sabar. Ya ikhwan. Jadi kalau mau bilang di zaman sekarang ini, kita ini aduh susah kali hidupnya, miskin zaman sekarang, ya ikhwan. Miskin kita ini dibandingkan miskin para sahabat sangat jauh. Ya enggak? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Qais ibnu Zirma pulang ke rumah bulan Ramadan di siang hari yang beliau kerja terik, pulang-pulang datang ke rumah tanya ke istrinya, hal indaki ta'am, dek punya makanan enggak? Kata istrinya, la sa'antaliqu fa'atlubu lak, enggak ada makanan bang di rumah, aku nanti pergi carikan makanan untukmu. Pulang-pulang istrinya bawa makanan, ngelihat Qais bin Sarma sudah ketiduran. Istrinya mengatakan, khaybatan lak, celaka engkau. Ya. Lihat Qais bin Sirma pulang-pulang bulan Ramadan tak ada makanan. Ya benar? Kita pulang masih ada makanan enggak? Masih ada. Masih belum miskin. Makanya ikhwan, jujuran ya, ana kalau dalam bab ekonomi ini tadi enggak terlalu dengan orang itu terlalu tersentuh, jujuran ya. Ana lebih tersentuh sama orang yang nuntut ilmu, siap sabar dengan kondisi ekonomi apa adanya gitu. Nah, ana tersentuh. Kalau cuma sekedar ekonomi belum seberapa. Kita juga bukan orang-orang kaya kok, sama miskin juga kita, ya enggak? Kalau ustadznya antum ini kaya, enggak mungkin motor itu wajib mati pajak, ngengkol pula. Itu saja. Antum pikir ke sana saja. Tapi apa? Karena kita punya ilmu, alhamdulillah, terhibur. Ya enggak?
terhibur. Kajian seperti ini tadi, baca hadis, baca ayat Al-Quran, terhibur, kaya hati kita. Ya enggak? Ketika ngelihat kisah sahabat, ternyata ada yang lebih miskin dibanding kita. Sahabat tadi Qais bin Sirmah pulang-pulang tidak ada makanan. Kita bulan Ramadan masih ada makanan enggak? Masih ada makanan, berarti kaya. Ya kan? Ada sahabat Nabi SAW, dia menceritakan di buku ini. Mana ya? Ini anak bacakan. Sahabat Nabi SAW di buku ini, dia menceritakan mereka pernah makan daun bersama Nabi SAW. Ini lihat. Sampai dia menceritakan hatta qarhaj ashdaquna, sampai gusi-gusi kami berdarah. Antum belum makan nasi, makan daun? Ya enggak? Mana-mana. Ini si sahabat tersebut. Dia menceritakan ini di halaman ini. Halaman berapa ini? 24. Buku ini namanya Al-Fawaqi Al-Janiyah min Al-Athar As-Salafiyah. Nah, di buku ini bacain ya. Qala Itbah ibnu Ghazwan, sahabat Nabi. Utbah atau Itbah ibnu Ghazwan, dia menceritakan, walaqad ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu. Sungguh aku melihat diriku ada salah satu dari 7 orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malana ta'amun illa waraqus syajar. Kami tidak memiliki makanan kecuali waraqus syajar, daun pepohonan. Hatta qarihat ashdaquna, sampai gusi-gusi kami berdarah. Nah, ada makanan, dia mengatakan, kecuali daun pohon. Pernah antum makan daun pisang? Hah? Pernah Ustaz? Daun ubi, daun genjer, daun kubis, itu namanya sayur mayur. Ya, yang seperti ini, ya, betul-betul tidak ada makanan sama sekali. Lihat, dia mengatakan walaqad ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malana ta'amun illa waraqus syajar hatta qarihat ashdaquna. Kata Utbah ibnu Ghazwan, aku melihat diriku termasuk salah satu dari 7 orang yang dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak memiliki makanan kecuali daun pepohonan, sampai-sampai gusi kami berdarah makan itu. Nah, itu baca sendiri ya. Itu tadi. Ya. Nah, itu contoh. Kemudian ad-dalilu tsalis, dalil yang ketiga. Qala subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka beriman seperti apa yang kalian beriman dengannya, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Kalau seandainya mereka berpaling, fa inna ma hum fi syiqaq, maka sungguh mereka berada pada syiqaq, perpecahan, perceraiberaian. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, maka Allah pasti akan mencukupkan engkau dari mereka ya Muhammad. Wa huwas samiul alim, dialah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada kisahnya ikhwan. Ayat ini adalah ayat
yang dibaca oleh Utsman ibn Affan ketika beliau mau dibunuh oleh Khawarij. Ya, beliau tetap membaca Al-Quranul Karim dan jatuhlah beliau memegang mushaf, ya, memegang mushaf seperti ini. Beliau sambil membaca Al-Quranul Karim ketika mau dibunuh oleh Khawarij, karena rumah beliau dikepung, ada yang masuk dari atap, langsung menghunuskan pedang, kemudian memotong tangan Utsman. Kata Utsman, engkau memotong tangan ini, ya, tangan ini adalah yang menulis mushaf. Ya. Oh, dengan berbagai macam Utsman mengatakan supaya mereka tidak nyerang Utsman, kemudian mereka menusuk Utsman. Utsman sambil membaca Al-Quran dan memegang mushaf, netes darah Utsman pada ayat fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ya, nah, itu tadi. Rajin-rajin membaca. Ya, ana ingatkan pada antum, Wandi, rajin-rajin baca deh. Ada waktu baca. Semuanya antum, rajin-rajin membaca. Ya, baca ilmu udah ini aja udah ilmu antum kalau rajin baca. Ya, duduk sini rajin-rajin membaca. Antum rajin membaca, pangkal pandai. Ya benar? Benar. Benar. Ya kan? Itu katanya di sampul-sampul buku kan? Ya, Marvin kan? Rajin membaca, pangkal pandai. Rajin menampung, pangkal kaya. Ya enggak? Benar, Yusuf. Malu bertanya, sesat di jalan. Ya enggak? Malu makan, perut lapar. Pinter antum. Malas kerja, kena sebat. Ya, atau kena push up. Kemudian masih banyak dah ya. Sedikit lagi. Wal khilaf yakunu bisababil bu'di an hadi ashabi rasul. Fa aslu syiqaq wal khilaf yakunu bisababil bu'di an hadi ashabi Rasulillah sallallahu. Sehingga asal perpecahan dan perselisihan itu terjadi dengan sebab jauh dari petunjuk para sahabat Rasulullah SAW. Itu ya. Lihat kata Syekh Abu Sulaiman Al-Baihani, aslus syiqaq, asal perpecahan, wal khilaf, asal perselisihan. Jadi kalau ada orang berpecah, berselisih, itu pasti sebabnya bisa babil bu'di an hadi ashabi Rasulullah SAW, dikarenakan jauh dari bimbingan Rasulullah SAW. Ya. Nah, contoh ribut Wandi sama Faza, pasti jauh dari bimbingan Nabi SAW. Ya benar? Begoco, bebala. Orang bebala, begoco, itu pastilah karena nggak ngikuti bimbingan Nabi. Ya enggak? Coba kalau ngikuti bimbingan Nabi, nggak akan antum berkelahi. Kata Nabi, jangan berkelahi, jangan saling memukul. Ya benar? Jangan saling memusuhi, jangan saling membenci. Ya betul tidak? Nah, kalau antum ngamalkan bimbingan Nabi SAW, tidak akan berkelahi. Ya betul tidak? Nah. Yang keempat, ad-dalilur rabi', dalil yang keempat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Fa'alaikum bis sunnati, wajib kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah al khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, addu 'alaiha, gigitlah sunnah tersebut bin nawajid, dengan gigi geraham. Sesuatu yang digigit dengan gigi geraham itu lebih kuat dibandingkan sesuatu yang digigit dengan gigi apa? Gigi seri. Nah, itu tadi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspada kalian dari muhdatsatil umur. Apa muhdatsatil umur? Perkara yang baru dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat, ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Was-sahahu al-Albani, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Wal adilla ala hadzal asl al-azim katsira, dalil
yang menunjukkan prinsip yang besar ini sangat banyak. Lakin dzakarna minha huna ma yunasib syarha hadzal mukhtasar al-latif. Akan tetapi kita sebutkan di antaranya di sini sesuatu yang mencocoki sesuai dengan penjelasan yang ringkas lagi tipis ini tadi ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan arash, kursi, al-lauh wal qalam, fa insyaallah taala akan kita kaji mungkin pada pertemuan berikutnya. Ini tinggal beberapa kali pertemuan lagi ikhwan, insyaallah ini buku khatam. Ya, ini buku khatam. Besok subuh tuh sebenarnya ada kajian. Ya, ada kajian. Jadi tidak bisa lanjut kita subuh besok, ya. Ya, kalau seandainya Senin pagi mungkin ya. Bisa jadi kita lanjut Senin pagi dihatamkan, bisa Senin, Selasa. Insya Allah pokoknya dalam pekan sebelum Ramadan ini buku khatam. Ya, sebelum Ramadan bahkan dalam pekan depan pokoknya khatam. Insya Allah dihatamkan ya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Naktafi bihadzal qadar.